motifnya, karena prinsipnya bangunan Belanda itu, kantor tanaman ini dahulunya pernah dijadikan kantor utama atau kantor induk atau official office perkebunan Cisalak Baru pada tahun 1940-an. Di sini bekas dulu troli buat pengangkutan kelapanya itu. Hai men, what's up? Pada video kali ini, saya sedang berada di areal perkebunan Cisalak Baru, PTPN 8 yang berlokasi di Jalan Raya Cipanas, Rangkas Bitung, Kampung Cisalak Baru, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di areal ini, saya akan mereview bangunan-bangunan kolonial Belanda. Seperti di video sebelumnya, saya sudah mereview bangunan peninggalan Belanda di Bantarjaya, di Kampung Bantarjaya, Desa Jaya Manik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, kali ini saya akan menjelajahi ada tinggalan-tinggalan bangunan kolonial Belanda yang berada di areal perkebunan Cisalak Baru. Untuk informasi selanjutnya, mari kita gaskuy. Nah, teman-teman, tepat di pinggir saya, tepat di belakang saya maksud saya. Nah, ini ada ex rumah administratur perkebunan Cisalak Baru, ya. Dan dilihat dari kondisi bangunannya, ini sangat menyerupai dengan dengan bangunan yang berada di Bantarjaya di video sebelumnya begitu. Nah, kalau di sini ini masih terawat, masih apik, masih bagus karena ditempati oleh kepala manajer perkebunan. Begitu ya. Nah, mari mendekat, teman-teman. Mendekat di sini sebentar. Nah, ini bisa lihat ventilasi di atap bagian pintunya itu menyerupai dengan ventilasi bangunan yang ada di Bantarjaya, di perkebunan Bantarjaya. Nah, kalau di sini lihat masih bagus, masih apik karena prinsipnya bangunan kolonial Belanda itu selalu banyak pintu. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, kenapa bangunan-bangunan kolonial Belanda itu selalu banyak pintu? Sebab untuk memudahkan mobilisasi mereka dan juga untuk memudahkan sirkulasi udara masuk ke dalam ruangan. Oleh sebab itu, maka bangunan-bangunan kolonial Belanda ini biasanya ketinggian atap dengan lantai itu sangat-sangat tinggi. Karena kenapa? Karena disesuaikan dengan temperatur suhu cuaca di wilayah tersebut atau di wilayah sini begitu. Nah, teman-teman, inilah bangunan ex rumah administratur perkebunan Cisalak Baru yang didirikan tahun 1931. Karena bangunan ini sekarang ditempati oleh Pak Manajer Perkebunan. Nah, kalau untuk dari bangunannya, material ini terbuat biasanya dari batu bata yang cukup besar, seperti yang ada di yang di Bantarjaya, ya, yang susunan batanya rapat begitu. Kalau di sini karena masih utuh, jadi kita tidak bisa melihat bongkahan-bongkahan batu bata yang terlihat menyusun merapat begitu. Kalau di sini memang sangat baik sekali begitu. Baik, kita ke sebelah sini ada rumah lagi, ada bekas rumah lagi. Kalau di sini rumah singgah, ya. Nah, tapi saya belum mendapatkan blueprintnya, belum mendapatkan data mengenai bekas rumah siapa di sebelah rumah administrator ini, teman-teman ya. Inilah rumah singgah di sebelah rumah ex administratur perkebunan. Kalau sekarang kan Pak Manajer dan ini rumah singgahnya. Nah, dilihat dari motifnya, nah ini mengisyaratkan rumah perkebunan, begitu ya. Ada susunan-susunan batu dibangun di ketinggian tanah, begitu, dengan batu alam. Kemudian juga banyak sekali pilar. Jadi sangat padat sekali. Nah, padat sekali ini pilarnya. Nah, ini pilarnya sama berbentuk kotak. Sementara di bangunan-bangunan yang utama seperti bangunan kepala perkebunan itu kan pilarnya besar-besar, ini pilarnya cukup kecil begitu. Oke. Nah, kita masuk sebentar. Assalamualaikum. Ya, nah ini dia. Wow, luar biasa. Tapi sepertinya ini sudah dibuat baru, teman-teman. Ya, sudah baru sekali. Ini jendelanya juga jendela-jendela baru, bukan pada periode itu. Lihat. Jadi diibaratkan seperti kosan mungkin ya. Karena seperti rumah singgah tadi ya yang disebutkan oleh Bapak Security. Ini adalah rumah singgah begitu. Ini adalah lorong yang seperti di rumah Bantarjaya saat video sebelumnya, begitu. Boleh dilihat juga ini motifnya. Nah, ini motif lama. Saya yakin ini motif lama. Susunan batunya pun rapat sekali.
begitu. Kita ketemu di Cisalak Baru, ada susunan batu bata yang rapat seperti di Batu Bantarjaya ya. Nah, kita ke sini. Oke. Saya tidak pakai alas kaki ya, karena saya menghormati budaya Sunda. Gitu. Nah, ini teman-teman. Nah, dia. Ini dapur mungkin ya. Dapur. Ini dapur umum. Jadi untuk memberikan makanan kepada kepala manajer dan juga keluarganya, para asisten rumah tangganya, mereka masak di sini dan juga diberikan begitu makanannya. Kalau ini lantainya sudah baru, lantainya pun sudah baru, lantai sudah baru, dan yang lain, wah itu daun jendelanya juga masih lama, masih dalam kondisi lama teman-teman. Nah, sebentar ke sini, nah, gitu ya, kondisi jendelanya, nah itu masih dalam bentuk yang lama. Wow, luar biasa ya. Tapi sudah dipasangkan alat modern, yaitu air conditioner alias AC. Kalau orang Sunda sebutnya AC. Udah banyak AC di sini. Oke. Nah, toren air juga sepertinya lama. Toren air lama juga ini ya. Ini kebutuhan suplai air untuk kepala manajer dan juga rumah singgah tadi. Di sini torennya ngambilnya dari bawah tanah atau cekungan air tanah CAT. Mereka mengambil di sini. Masih bagus, terawat, maksudnya begitu ya. Oke teman-teman, nah ini saya sekarang sedang berada di bagian masih areal perkebunan Cisalak Baru. Nah ini bisa dilihat di samping saya. Nah ini ada salah satu ciri atau motif bangunan lama, begitu berbentuk segitiga seperti ini. Nah ini juga salah satu upaya untuk jalur sirkulasi udara agar bisa lebih dingin di dalam ruangan tersebut gitu. Karena kan lihat atapnya pendek, makanya ininya dibuat tinggi, dibuat terbuka begitu. Nah, dan juga teman-teman ada beberapa ada nomor inventaris BP ya. Entah itu apa, yang jelas inventaris ini pada bulan April tahun 1999. Nah, tertera seperti itu begitu. Nah, sementara ini kantor tanaman. Nah, kantor tanaman ini dahulunya pernah dijadikan kantor utama atau kantor induk atau official office perkebunan Cisalak Baru pada tahun 1940-an, teman-teman ya. Di sini nih, yang ini. Kalau sekarang kan kantornya di sebelah sini. Nah, kalau yang dulu di sini. 19 utama ini dulunya kantor utama atau kantor induk tahun 1940. Kalau sekarang menjadi kantor tanaman. Begitu. Oke. Setelah dari sini kita ke bagian bekas peninggalan rumah Mantri Kesehatan. Sini. Nah, jadi dulu tuh orang-orang yang para pekerja di sini, buruh di sini yang sedang sakit dan sebagainya, mungkin diurus atau di awalnya diurusi oleh Mantri Kesehatan tersebut. Karena saya juga dapat data, ada yang bilang jadi rumah sakit misi yang di Rangkas Bitung itu bekerja sama dengan perkebunan, terutama yang di Bantarjaya. Nah, jadi ada pegawai perkebunan di Bantarjaya yang misalkan dia sakit, itu bekerja sama dengan rumah sakit misi yang ada di Rangkas Bitung. Kita ke sini. Oke, teman-teman, fantastis sekali. Lihat di belakang saya, ini bekas pabrik minyak, ya, pengolahan minyak kelapa sawit, hibrida. Oh, ini pengolahan minyak kelapa hibrida, yang mana minyak kelapa hibrida ini pun sama diolahnya di PT Max Olive Fabrik di Rangkas Bitung. Di sini juga ada. Luar biasa sekali. Lihat jejak-jejaknya masih terlihat. Atapnya terbuat dari baja besi begitu. Nah, kita hanya sampai ke sini terlebih dahulu. Nah, ini dia. Oke. Semoga di sini tidak ada ular ya, seperti di Bantarjaya. Oke, ini dulunya adalah rumah Mantri Kesehatan bagi para pegawai di sini. Oke, ini rumahnya. Sementara di sana tadi saya sebutkan adalah pabrik pengolahan minyak kelapa hibrida. Dan ada juga bangunan lama lagi. Nah, ini saya nggak tahu nih. Ini bangunan apa? Sebelah sini. Sebelah sini
Nah, teman-teman, nah ini juga ciri khas bangunan kolonial, sangat kental dengan peninggian kontur tanah. Jadi dibangun di atas tanah, diawali dengan, kalau orang-orang kita menyebutnya didam. Nah, dulu ini kantor gudang, berdasarkan keterangan dari Bapak NSA. Saya tidak tahu NSA apa ya. Jadi dulu ini katanya gudang, kalau sekarang jadi gudang ya. Dulu kantor gudang, sekarang jadi gudang. Oke. Nah, ini juga sama, kental banget dengan nuansa Hindia Belanda. Ya. Pilar di mana-mana, kokoh, begitu kuat, dan juga ventilasinya. Jadi memang seperti pabrik home industrial ya, seperti home industrial. Ini rumah Season Afdeling. Kalau di sini juga kental banget, atau nuansa Hindia Belandanya kerasa banget di sini ya. Jadi dibangun di ketinggian tanah, begitu, dicor terlebih dahulu dengan batuan sedimen, kemudian split dan sebagainya. Dan ini di tahun 1930 didirikannya, sementara tadi 31. Lihat, pilarnya besar sekali, serupa dengan yang di bangunan-bangunan kolonial yang kita temui begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pilar di sini, teman-teman. Cuman sayang ya, ininya bentuk dari sini. Nah, bentuk ininya dicat, ininya diukir. Jadi saya punya blueprintnya, saya punya foto lamanya, dan memang ini terbuat dari batu asli. Ya, ini kan batunya dimotif ulang. Tidak serupa dengan batu-batu yang di rumah administrator tadi. Begitu. Atapnya sudah cukup memprihatinkan. Ya, teman-teman. Inggis ulah kajaro ketinggang bae. Ya. Nah, kita berkeliling sini sebentar. Nah, ini lihat, ventilasi di sini juga syarat dengan ventilasi pada masa-masa Hindia Belanda. Juga banyak pagar di sini. Wow, luar biasa sekali teman-teman ya. Cuman sayang kita belum bisa masuk ini ya. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus izin dulu baru bisa masuk. Tapi ini saya tidak tahu siapa pemilik rumah yang sekarang menempatinya. Orangnya nggak ada, lagi tidur mungkin. Sekarang jam 4 ya. Saya sudah bangun ini. Oh, ini ada pelangnya nih. Ini ada pelangnya. Pelang di sini. Administrator van Cisalak Ondernemen. Nah, kalau bahasa Belanda gitu ya. Administrator van Cisalak Ondernemen. Dan ini adalah dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak. Yang mana itu tempat kerja saya. Ya, ini dia pelangnya. Cuman harusnya ini lebih dibuat narasinya. Ya, dipasang satu pelang lagi, dibuatkan narasi di situ supaya orang-orang tahu bahwa bangunan ini bisa lebih detail, bisa lebih jelas. Orang-orang bisa tahu karena ada narasinya begitu. Nah, lihat, itu lama. Listrik yang lama itu, instalasi listrik yang lama itu. Seperti itu harusnya. Harusnya di Bantarjaya itu seperti itu. Tuh, yang bulat, yang ada pipa di luar. Nah, harusnya demikian. Tapi di Bantarjaya sudah dibuat baru begitu ya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mereview banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda, dari rumah administratur, kemudian juga rumah tanam ya, yang dahulu pernah dipakai sebagai kantor induk dari perkebunan Cisalak Baru ini. Lalu kemudian kita tadi juga mendatangi rumah Menteri Kesehatan, bekas rumah Menteri Kesehatan, kemudian juga mendatangi kantor gudang yang sekarang menjadi kantor gudang, yang dulu menjadi gudang begitu. Nah, kebetulan sekali di belakang saya ini, nah ini adalah area pabrik minyak ya, area pabrik minyak kelapa hibrida. Jadi teman-teman, sedikit sejarah bahwa penanaman awal kelapa sawit itu sekitar tahun 96. Jadi kurang lebih dahulu di
areal perkebunan Cisalak Baru ini masih ditanam kelapa hibrida. Itu kurang lebih di tahun 94 mulai ditutup. Tahun 96 mulai pembibitan awal kelapa sawit. Nah, jadi bagaimana nanti kita akan masuk ke dalam ya, ke dalam pabriknya dan ada apa saja di dalam biar lebih tahu, biar lebih jelas lagi. Saya sudah ditemani dengan salah satu tenaga keamanan dari Kebun Cisalak Baru ini, Bapak Regi. Monggo. Oke. Siap, kumaha kabarna? Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Ayo orang masuk baik. ke jero. Nah, teman-teman, ini Bapak Regi ya, salah satu tenaga keamanan di Kebun Cisalak Baru atau PTPN 8. Nah, tadi saya lihat pelang tuh, Pak. Sekarang berarti sedang PTPN 8 sedang bekerja sama ya? Bekerja sama dengan PTPN 3. Dengan PTPN 3, teman-teman, dari Medan. Dari Medan. Oke, luar biasa ya. Jadi ini bentuk kesinambungan antara perusahaan negara atau BUMN ya? Iya. Perusahaan BUMN atau Perkebunan Nusantara dari PTPN 3 dan PTPN 8 sedang bekerja sama untuk meningkatkan lagi kinerja atau meningkatkan lagi PTPN 8 supaya lebih maju ke depannya begitu. Nah, sini Pak, monggo Pak. Siap. Nah, Ya, Bapak ini kan yang akamsi nih, anak kampung sini nih. Ya Pak, wow. Seperti ini tentunya ya. Oke, ini kok masih bilik Pak? Emang dari dulu bilik kayak gini Pak? Enggak Ini sih, bambu? kalau yang ini udah pembaruan. Oh, ini Kan baru. ya. Oke. Soalnya kan di sini bekas dulu apa namanya troli buat pengangkutan kelapanya itu. Oke. Di sini kan masih ada Oh iya benar. jejaknya rel kan. Ada relnya tuh. Nah, ini serupa dengan yang di Bantarjaya. Tapi yang di Bantarjaya sudah ditutup oleh cor semen. Kalau ini masih kita bisa lihat. Ini adalah jejak atau bekas troli ya, Pak ya? Iya, betul. Bekas troli untuk mengangkut kelapa hibrida. Iya. Oke. Nah, berarti harusnya di sana juga masih ada. Masih ada ya? Iya, seharusnya. Soalnya kan ini sudah dikunci untuk penempatan barang. Jadi mungkin cuman hanya segini. Oke, Bisa jadi ini. dilihat. Jadi jalurnya dari mana Pak? Dari sana ke Dari sini? sana ke sini. Pak. Oh, dari pengangkutan ke arah pabriknya itu. Oke, jadi ngambilin kelapa dari sana, Ya. disimpan di sini untuk ngirim kelapa ke pabriknya langsung. Iya, betul. Oke. Kalau ini bukan rel kereta kan? Bukan Bukan. ban kereta kan ini? Bukan. Ini ban mobil. Ban mobil. Ayo Pak, sini Pak, mari Pak. Nah, Bapak ini kan bekerja di sini sudah cukup lama Pak ya? Iya. Sudah cukup lama dan juga Bapak juga di sini ya akamsi ya, anak kampung sini. Anak kampung sini juga gitu. Jadi mungkin Bapak kan sedikit banyaknya lebih tahu dibandingkan dengan saya dan Bapak mungkin ketika kecil sering bermain di sini atau sebagainya. Coba Pak tolong jelaskan Pak, ini dulunya bekas apa nih Pak? Setahu Bapak aja nggak apa-apa. Setahu saya kan cerita dari orang tua dulu juga kan. Oke, nggak apa-apa. Kita itu di sini bekas pabrik kelapa hibrida. Ini. Gitu ya. Sebelum ada kelapa sawit. Oke. Nah, biasanya kan pabrik itu identik dengan beberapa prosedur ya. Beberapa ruangan. Misalkan ada ruangan untuk mengupas kelapanya, ruangan untuk memeras kelapa kopranya gitu jadi minyak. Nah, itu Bapak sekiranya tahu atau tidak? Ya, yang lebih itunya sih saya kurang tahu lebih Iya, detailnya. betul. Mungkin hanya ada contohnya itu ya kan seperti itu pengolahan minyaknya gitu Pak. Ini Pak? Iya, betul. Oke, itu untuk pengolahan minyak dari kelapa hibrida? Iya. Oke. Setahunya seperti itu setahu saya. Siap. Karena memang struktur kerangka bangunannya ya Iya, hampir betul. serupa dengan Max Olive Fabrikan yang ada di Rangkas Bitung yang saat ini menjadi Rabinsa. Nah, jadi teman-teman yang menonton, kalau sekiranya teman-teman bermain ke Barata atau Rabinsa, teman-teman bisa ke belakang, itu ada bangunan tua, itu pun juga sama, bekas pabrik minyak. Kalau ini mungkin skala kecil Pak ya? Iya. Misalnya sekolah besar begitu. Karena tadi berdasarkan penjelasan sebelumnya juga bahwa kelapa yang di sini, kelapa hibrida yang sini itu kemudian diarahkan ke Rangkas Bitung juga kan? Iya, Begitu. Diolah di sini juga. Nah, kalau itu kan water turun Pak ya? Iya, betul. Itu tempat air. Tempat air. Pak, kita boleh ke sini nggak Pak? Silakan. Nah, teman-teman, ini adalah bekas pabrik minyak kelapa hibrida atau pengolahan kelapa hibrida ya. Mungkin berasal dari koperanya Pak ya? Iya. Atau daging kelapa Daging keringnya. kelapa. Daging kelapa kering. Oh, ini apa nih Pak? Dulunya Ini ini Pak. seperti penampungannya sih Pak kayaknya. Oke. Penampungan. Wah, masih
Masih bagus ya, maksudnya masih terawat Masih gitu. terawat, masih ada jejaknya gitu. Betul, masih ada jejaknya. Itu bekas pipanya juga Iya, masih ada. bekas pipanya. Teman-teman, jadi dahulu ini adalah bak penampungan mungkin Iya, ya. Bak penampungan minyaknya diolah di pabrik sini. Nah, biasanya kan pabrik itu kan suka ada pelangnya tuh, Pak. Iya. Di mana tuh, Pak? Bisa di depan. Kalau sini masih jelas ya, bisa di depan dari sini. Oke. Wow, ini depannya ya, Pak ya? Iya, betul. Wah, ini tampak depan pabrik pengolahan kelapa hibrida. Betul sekali, berdasarkan keterangan Pak Regi tadi, ada tulisan cuman sudah sedikit aus ya. Iya. Tulisannya pabrik Minyak kelapa. Minyak kelapa. Iya. Oh, minyak kelapa. Minyak kelapa. Oke. Wah, sayang banget ya. Iya. Kemarin itu masih jelas pabrik minyak kelapa, masih ada Masih tulisannya. ada. Iya. Sekarang udah nggak ada. Sudah nggak ada. Kira-kira kemana tuh, Pak? Apa Ya, karena memang kan tekstur bangunnya yang sudah seperti ini kan udah pada rapuh ke bawah angin gitu kan, jadi pada patah. Oh, gitu. Jangan kan terbuat dari seng kayak gitu ya kan. Iya. Soalnya khawatirnya serupa dengan yang di Bantarjaya ya. Iya. Jadi kemana itu pabriknya? Besinya dicolongin. Bukan dicolongin dong. Jadi seperti yang saya jelaskan kemarin, jadi membantu besi yang tenggelam oleh tanah gitu. Iya. Jadi diambil gitu ya. Kalau ini memang terbuat dari seng. Nah, ini Pak berarti wah, ini juga rumah apa nih, Pak? Itu rumah-rumah singgah untuk karyawan karyawan perkebunan di sini. Karyawan perkebunan boleh. Sebentar aja kita karena kan ya sesuai dengan adab yang baik ya. Iya. Itu kan sudah ditinggali, sudah Iya, dihuni, betul. ada mobil juga. Iya. Kita cukup di sini saja. Nah, lihat teman-teman. Nah, ini di belakang saya nih. Nah, ini adalah bekas rumah pegawai Iya. atau rumah karyawan dari perkebunan Cisalak Baru. Wow. Ya, lihat masih bagus, masih utuh ya. Walaupun memang ada lamucuk orang Sunda mah ya non tengarana bongkahan nu ngalepet lah. Iya. Gitu ya, masih di sana. Tapi susunan batu batanya rapat sekali. Iya. Gitu. Nah, itu identitas bangunan lama tuh di depannya selalu ada kayak serambi gitu. Untuk duduk santai Iya, betul. gitu. Ya, tapi ini bangunan lokal ya, bukan bangunan kolonial, ini bangunan lokal. Cuman kita patut berbangga hati. Saya nih sampai sekarang juga sudah masih bisa melihat bangunan ini begitu. Jadi nanti untuk generasi kita selanjutnya Pak ya, semoga masih bisa melihat. Begitu bangunan-bangunan bekas kemegahan perkebunan di Kabupaten Lebak. Gitu. Kita dari sini Pak langsung ke depan lagi Pak ya. Iya. Oke, wah ini juga sama Pak ya? Iya, masih sama Pak. Sama juga itu. Sama. Jadi rumah-rumah singgah untuk karyawan perkebunan. Oke. Masih lama ya rumahnya ya. Maksudnya bangunannya masih bangunan lama. bangunan lama ya. Tuh, teman-teman, sebentar sini. Kita geser sedikit. Saya masih penasaran soalnya. Rumah yang paling pojok sana bersebelahan dengan rumah warung tadi. Nah, itu atapnya limasan. Berarti kan mengisyaratkan bahwa bangunan itu adalah bentuk dari akulturasi budaya antara kolonial dan lokal. Jadi bangunan bawahnya itu diserupakan dengan bangunan kolonial, sementara atasnya sangat-sangat local wisdom ya, atau identitas kultural masyarakat Indonesia. Pak Regi? Iya, Oke. Saya takut salah namanya. Pak Regi, tadi kan kita sudah mengelilingi bekas pabrik minyak kelapa. Iya, Nah, betul. sekarang saya tertarik juga nih di rumah yang tadi nih. Iya. Mungkin Pak Regi kan lebih mengenali ya, Iya. dari segi luasnya dan sebagainya begitu. Nah, Pak Regi, yang di depan tadi berarti rumahnya sampai ke sini? Iya. Jadi ada bekas di dalam sini juga kan, ada bekas dapur seperti itu. Oh, ada bekas dapur, Iya, kamar mandi dan sebagainya. Baik. Ini bekas apa Pak? Apa masih nyambung Pak? Sudah kepotong sepertinya. Yang ini kan sekarang untuk penempatan koperasi kayak beras seperti itu. Oh, di sini? Iya, betul. Oke. Kalau di sini berarti masih nyambung ya? Iya. Nah, Oh, tuh. itu ada bekas dapur sama Dapurnya. kamar mandi. Mari teman-teman, lihat dulu nih. Nah dia. Nah. Wow, luar biasa. Ya, tapi balik lagi ya teman-teman, sinknya udah baru. Iya, betul. Sinknya nih sudah baru banget karena orang-orang Hindia Belanda nggak seperti ini. Ini sinknya udah baru banget. Itu bekas Kamar mandi. Kamar mandi? Iya. Bekas kamar mandinya.
wow, luas sekali ya, dengan ventilasi yang berbeda tentunya. Berbeda dengan ventilasi yang ada di sini. Nah, berarti dari sini kita ini kayaknya bangunan baru, soalnya ini disambung dari sini untuk penempatan koperasi seperti beras di sini kan. untuk kebutuhan masyarakat di Kebutuhan sini masyarakat, untuk kebutuhan karyawan yang mau ada pembelian beras atau mungkin seperti apa gitu. Oh, gitu. Oke. Dan sepertinya, teman-teman, ini pun bangunan sepertinya disambung. Iya. Saya melihat di sini nih. Ini seperti ada sambungan. Ya, kayaknya ada sambungan, Iya, kayaknya betul. gitu. Disambung begitu. Nah, oke, teman-teman, tadilah sedikit review tentang bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda di areal perkebunan Cisalak Baru ya. Saya alhamdulillahnya ditemani langsung oleh Pak Regi selaku tenaga keamanan di perkebunan sini ya. Nah, teman-teman, nanti kalau sekiranya ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Adapun jika teman-teman ada yang lebih tahu tentang sejarah perkebunan ini, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video kami, nah kalian bisa like, share, subscribe, dan forget to comment below ya. Jadi see you next videos. Bye bye.